Aku kasihan sama anime ini karena nggak banyak orang yang keluar-keluar soal animenya. Aku ngerasa anime ini seharusnya populer atau rame banget. Dan gara-gara ini aku berpikir kayaknya ada yang salah dengan selera wibu-wibu yang ada di sini. Entah kenapa ya, wibu-wibu sekarang itu lebih peduli sama anime isekai yang mid bahkan ke arah jelek. Terus habis itu adaptasinya juga biasa aja. Habis itu ada juga animasi yang katanya komedi, padahal nggak lucu-lucu amat gitu. Tapi kenapa anime ini nggak rame? Padahal anime ini jauh lebih lucu gitu. Bahkan jauh lebih asik gitu, lebih ditonton. Jadi ya langsung aja Baharaya, sahabat wibu sekalian, kita bahas aja anime Makeine. Bang, kok lu sampai mempertanyakan kualitas selera orang sih? Kayak selera lu paling bener aja. Pertama, iya jelas selera aku adalah selera yang paling bener. Karena apa? Karena apa yang ku suka, most likely orang-orang juga bakal suka. Itu kenapa aku disebut sebagai dewa anime. Ya, sekarang setan anime sih. Dan ya itu bercanda doang ya. Aku harap kau dapat gitu sarkas ya. Aku coba bercanda demi apapun. Dan alasan kedua adalah karena anime ini bisa dibilang cukup fresh kalau dibandingkan sama anime mid kebanyakan di season ini. Untuk animenya sendiri itu bercerita tentang perspektif dari cewek-cewek atau heroin yang ditolak sama karakter cowoknya. Jadi menurutku safe to say kalau anime ini adalah anime yang punya cerita kayak anime parodi romance, yang dimana mereka ini mengungkapkan fakta kalau cewek dengan rambut biru pendek dan teman masa kecil atau teman masa kecil atlet dan cewek pemalu itu pasti kalah. Dan pertama-tama, ayo kita bahas dulu tentang cerita anime ini lebih dalam. Kenapa aku bilang kalau anime ini cukup fresh? Karena anime ini berusaha untuk membawa parodi dari perspektif cewek yang kalah. Selain itu, anime ini bisa menjaga porsi parodi dan actual cerita atau hubungan antara karakter mereka. Jadi parodi ini bukan kayak tema utama, tapi fokus utamanya bakal shifting ke karakternya juga nantinya. Ya mungkin bisa dibilang kalau anime ini agak mirip sama Konosuba. Ya tapi kan Konosuba isekai bang, ini anime romance, beda dong. Sini, dengerin dulu Cil, baik-baik, dengerin dulu. Konosuba itu maksudnya gini, porsi parodinya Konosuba itu ada, tapi mereka itu juga fokus sama karakternya gitu. Jadi itu kenapa aku bilang kalau porsi parodi sama fokus karakternya itu pas. Intinya gini, karena pembagian porsi mereka itu cukup oke, jadi komedinya itu bagus banget. Ya sama kayak Konosuba, pembagian parodi mereka sama karakter mereka itu pas banget. Jadi ya makanya Konosuba lucu. Aku bahkan berani jamin anime ini lebih lucu daripada anime Brain Rot Shikanoko. Karena jumlah LPM ku atau jumlah ketawaku itu jauh lebih banyak di anime ini dibandingkan anime Shikanoko. Sebenarnya ada banyak yang bisa dibedah dari komedinya, tapi untuk paham sama komedinya kau harus paham sama konteksnya dulu. Ya nggak semuanya perlu konteks, tapi kau perlu paham sama konteks ini dulu. Contohnya ada di awal episode 1. Di sana Yanami sangat terobsesi sama teman masa kecilnya. Pas teman masa kecilnya itu pergi buat cewek lain, dia ngambil minuman si cowok itu. Nah, obsesi sama cowoknya ini dilanjutkan lagi ketika dia ngobrol sama Nukumizu. Yang dimana Nukumizu ini nggak dipeduliin dan cewek ini terus yeping nonsense. Tapi begitu si Nukumizu ini nanyain tentang cowok, Yanami ini baru nanggepin. Itu kenapa menurutku scene ini cukup lucu. Karena si cowok tadi, si Nukumizu itu nggak dipeduliin ketika mempertanyakan masalah menu, masalah apa. Tapi ujung-ujungnya si cewek nanggepin ketika ditanya tentang cowok random tadi. Contoh lainnya itu juga ada di episode 3 waktu mereka lagi barbecue atau lagi babakaran. Nukumizu itu punya karakter yang canggung, jadi dia takut kalau dia nggak akan kebagian daging. Terus Nukumizu itu baru mau ngambil daging, yang dimana dagingnya itu agak mentah. Dan setelah itu dia ditegur sama Yanami dan dianggap kalau Nukumizu itu adalah orang yang rakus. Ya maksudku yang rakus di sini kelihatan Yanami gitu. Tapi ya disinilah komedinya. Ya aku nggak tahu itu menurutmu lucu atau enggak, tapi kalau kau paham konteksnya mungkin agak lucu. Setidaknya bikin kau cakel atau ketawa. Nah ini contoh, aku yakin kau bakal ketawa banget. Contohnya ada di episode 1. Kita kembali ke belakang. Konteks yang secara nggak sadar kalian dapatkan di sini adalah pada saat ini Yanami punya utang banyak ke Nukumizu, yang dimana dia itu mau ngebayar utang itu pakai bekal. Dan punchline-nya adalah si Yanami ini beneran bayar pakai bekal, tapi dia bayarnya secara nggak layak. Yang dimana dia itu cuma ngasih nasi doang, dimana nasinya itu udah kebentuk jadi cetakan kotak gitu. Mirip-mirip sama mie goreng kolam renang anjir, sumpah itu dongo banget. Anjir itu aku nggak paham. Itu aku ketawa banget waktu nasinya jatuh ke bawah nyeplak kayak gitu, plak gitu loh. Formula komedi di anime ini sebenarnya agak mirip dengan anime pada umumnya. Yang dimana ada orang yang kecerdasannya anomali, agak dongo dan tolol. Terus ada lagi satu orang yang lurus, yang bisa mikir pakai logika dan otaknya jalan. Contohnya lagi itu ada di episode 3 yang dimana mereka ini callback ke episode 1. Yang dimana mereka itu berusaha untuk menghibur Lemon, tapi mereka menghiburnya di tempat Yanami ditolak. Bukan cuma tempat Yanami ditolak, tapi tempat Yanami ngutang dan gak bisa bayar utangnya. Nah menurutku yang bikin anime ini cukup fresh untuk formulanya, di sini Nukumizu nanggepin orang-orang ini bukan dengan cara yang teriak-teriak atau konfrontasi langsung. Tapi di sini Nukumizu nanggepinnya dengan santai gitu, dan dia nggak ngomong langsung, tapi dia ngomong dalam hatinya. Yang dimana ketika
ketika kita ngedengar suaranya Nukumizu dalam hati, Nukumizu itu berusaha merendahkan atau mempertanyakan kecerdasan dari lawan bicaranya. Dan menurutku itu cukup oke gitu. Karena kapan lagi coba ada orang yang merendahkan orang lain di anime? Biasanya kan selama ini teriak-teriak gitu, tapi ini merendahkannya di dalam hati doang. Untuk anime ini sendiri sebenarnya bukan cuma komedinya yang jalan, tapi cerita romansnya itu juga jalan. Yang dimana Nukumizu itu lama-lama nanti bakal ngedevelop rasa ke karakter-karakter ini. Kayak misalnya nanti si Nukumizu ini bakal mempertanyakan selama ini alasan dia berteman dengan Yanami itu kenapa? Karena selama ini mereka itu komunikasi karena Yanami punya utang ke Nukumizu. Dan kalau misalnya utangnya udah selesai atau utangnya habis, mereka nggak punya alasan lagi dong buat ketemu. Dan akhirnya nanti mereka merasa sedih gitu. Jadi ya cukup develop lah. Dan bisa dibilang untuk cerita sendiri ya anime ini cukup oke dan bikin haha gitu. Nggak cuma bikin senyum atau bikin cakel. Kedua, kita ngebahas animasinya. Dan aku bakal suka banget nih ngebahas animasinya nih. Bagian pertama yang gak gue suka dari anime ini adalah desain karakter mereka. Aku yakin ketika autor ini ditanyain karakternya mau punya dasi berapa, si autor itu cuma jawab heeh. Dan akhirnya ya itu makanya satu orang dibikin dasinya berjejer ada 15 kali. Ya aku malas ngitung, tapi kayaknya dasinya banyak banget dah. Aku nggak tahu sekolah apa yang punya dasi semacam itu. Unik kah? Ya unik, tapi agak goblok. Aku nggak paham sama fashion, itu kenapa aku cuma pakai baju wibu lokal yang bisa dibeli di Totel/Sokoces. Terus kedua, yang bikin aku nggak suka sama anime ini adalah kok bisa gitu mereka compositing anime ini niat banget. Padahal anime ini kayak anime romance biasa aja gitu. Ya jatuhnya kayak mereka ini overkill anjir. Sumpah ya, ketika aku ngelihat sekilas animasi di anime ini, aku tiba-tiba keinget Makoto Shinkai. Sumpah, ekspresifnya karakternya, warnanya, terus habis itu compositingnya itu mirip banget sama Makoto Shinkai. Dan yang menurutku unggul di sini bukan cuma kualitas dari compositing atau pewarnaannya doang ya, atau animasinya doang, tapi menurutku anime ini bener-bener cocok banget animasinya dan desain karakternya untuk komedi gag. Oh, komedi gag itu apa bang? Maksudnya bang? Ya, komedi gag itu komedi yang perlu visual gitu, yang mereka menjelaskan komedinya lewat visual. Kayak misalnya ada adegan di mana Yanami itu goyang-goyangin alat musik jamur. Nah, itu menurutku cukup lucu karena aku agak senyum sedikit tuh waktu nonton itu. Tapi untuk dapat lucunya, kau perlu konteks dulu biar tahu kenapa itu bisa jadi lucu. Dan ini penggambarannya ya cukup oke gitu, di mana ada pasangan yang senang-senang, terus habis itu si Yanami di sini cuma goyang-goyang dengan muka datar. Sumpah ya, animasinya di sini itu bisa banget ngedeliver komedinya dengan sangat baik. Itu kenapa aku ngerasa ini anime kayaknya bakal lebih lucu dari Shikanoko. Ya tapi kalau mau dibandingkan lucu ya bukan lucu yang pure komedi gitu lah, tapi ya perlu konteks gitu. Ya untuk ukuran anime komedi romance ini menurutku sangat-sangat lucu sih. Biasanya ya kalau anime komedi itu kan gambarnya kadang-kadang emang sengaja dibikin jelek gitu atau dibikin chibi. Tapi kalau di sini enggak men, di sini dibikin bagus, sengaja dibikin bagus. Bahkan kayaknya aku nggak ada ngelihat karakter chibi yang dipaksain gitu loh. Kayak tiba-tiba karakternya berubah jadi chibi hanya demi komedi, enggak. Contohnya ada di episode 3. Menurutku ini animasi bagus banget men. Di episode 3 si cowok rambut putih ini ngaku kalau dia itu punya pacar. Dan akhirnya mereka ngebuat satu ruangan itu kaget, terutama Lemon. Cara mereka deliver komedi dengan memperlihatkan ekspresi karakter mereka yang dimana mereka berusaha untuk gak membuat itu kelihatan jadi awkward, itu menurutku lucu banget men. Perubahan ekspresi mereka itu menurutku lucu. Kayak kalau dilihat-lihat, staff yang bekerja di anime ini bener-bener working extra hard untuk membuat adegan komedi ini men. Kayak menurutku banyak banget adegan-adegan masterpiece yang lucu untuk musim ini. Kesimpulannya adalah menurutku anime ini adalah anime paling lucu di musim ini. Kalau misalnya kalian suka dengan anime romance komedi atau suka dengan komedi yang pakai percakapan atau komedi yang paham konteksnya dulu, ini kalian bakal suka sama anime ini, percaya sama aku. Terus apakah komedi di anime ini cuma cocok untuk orang pintar? Ya enggak juga. Sebenarnya komedi ini cocok untuk banyak orang dan kebetulan aja aku pintar, jadi aku bisa paham dan bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Kalau misalnya kau nggak pintar, kau bisa ketawa juga. Jangan merendahkan diri lah, kau itu pintar. Kalau kau misalnya lebih suka dengan komedi absurd, ya anime ini tidak menggambarkan keabsurdan itu. Kalau misalnya kau suka dengan anime isekai, sayang banget gak banyak anime isekai bagus di musim ini. Atau anime fantasi yang bagus di musim ini tuh emang gak banyak. Dan mungkin ini tandanya kau mesti berganti ke genre romance dan berhenti nonton isekai. Itu bisa jadi ya, tapi nggak tahu emangnya ada isekai bagus di musim ini. Mending mau nonton ini. Mending mulai beralih genre ke romance komedi. Ya pada dasarnya ya anime ini well crafted lah untuk animasi dan ceritanya juga well written. Jadi ya untuk adaptasi aku puas banget ngelihatnya. Dan sekarang aku mau kasih tugas ke kau. Coba kasih tahu ke aku momen yang menurut lo paling lucu di anime ini. Sumpah, karena aku yakin bukan cuma aku yang ketawa ngakak ketika nonton animenya. Aku yakin beberapa di antara kau juga pasti ya ketawa nonton animenya. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku Admin Yami, akil sahabat para wibu kalian, dan aku adalah dewa anime, setan anime. Stay clean and sound. Ya udah, dadah.
Kalau misalnya aku disuruh nonton anime ini atau Shikanoko, aku lebih baik apa? Lebih baik pilih anime ini. Daripada aku nonton Shikanoko yang slice of life biasa, mending nonton ini. Karena lebih lucu. Sumpah ini lebih lucu, men. Kayak, aku bukannya mau meninggikan ekspektasimu ya, biar ekspektasimu tinggi banget ya. Enggak juga. Tapi coba perhatikan gimana cara mereka berdialog, gimana cara mereka bikin... Anjir, itu dikehentak-hentak di atas, what the hell?